Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno menyoroti persoalan hukum acara dalam perkara Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa yang berujung pada putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Oegroseno menilai persoalan tersebut tidak dapat dilihat sebagai kesalahan administratif biasa. Penggunaan dua rezim hukum secara bersamaan dalam surat dakwaan menjadi persoalan fundamental yang berujung pada dinyatakannya dakwaan batal demi hukum. Analisis itu disampaikan Oegroseno dalam podcast yang membahas putusan sela perkara Dr. Tifa serta penerapan KUHP dan KUHAP baru. Kesalahan yang dilihat hakim sangat fatal, yaitu penggunaan dua rezim undang-undang secara bersamaan. Jelasnya dikutip dari YouTube Refli Harun pada Rabu, 12 Agustus 2026. Oegroseno menilai putusan majelis hakim menunjukkan pemeriksaan perkara tidak semestinya hanya berhenti pada surat dakwaan. Seluruh rangkaian proses, mulai dari penyidikan, pelimpahan perkara hingga penuntutan, harus dibaca dalam kerangka hukum acara yang berlaku. Titik penting dalam perkara tersebut adalah putusan majelis hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Oegroseno menekankan, posisi tersebut berbeda dengan kekeliruan teknis yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan kecil dalam administrasi perkara. Majelis hakim menyatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum secara totalitas, bukan hanya sebagian kecil atau hal sumir, seperti lupa tanda tangan. Frasa, batal demi hukum secara totalitas, menjadi penting karena menunjukkan persoalan yang dipersoalkan tidak sekadar menyangkut satu bagian kecil dalam surat dakwaan. Bagi Oegroseno, apabila persoalannya hanya kesalahan redaksional atau administratif, perbaikannya dapat dilakukan tanpa menimbulkan persoalan hukum yang lebih besar. Namun, penggunaan dua rezim undang-undang dalam satu konstruksi dakwaan menyentuh substansi penerapan hukum pidana dan hukum acara. Persoalan yang disoroti Oegroseno berkaitan dengan masa transisi penerapan hukum pidana nasional. Dalam perkara Dr. Tifa, jaksa menggunakan ketentuan KUHP baru sekaligus ketentuan KUHP lama dalam konstruksi dakwaan. Kondisi tersebut kemudian menjadi bagian dari keberatan penasihat hukum dan pertimbangan majelis hakim. Oegroseno melihat aparat penegak hukum harus lebih cermat menentukan hukum yang berlaku terhadap perkara ketika terjadi peralihan rezim peraturan. Ia menghubungkannya dengan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, terutama ketentuan peralihan yang harus diperhatikan ketika perkara yang proses penyidikannya berlangsung dalam rezim hukum lama kemudian masuk ke persidangan setelah hukum acara baru berlaku. Peringatan itu menunjukkan persoalan yang terjadi dalam perkara Dr. Tifa tidak hanya dilihat dari tahap penuntutan. Ada konsekuensi hukum dari perubahan aturan yang harus dipahami sejak proses penyidikan. Oegroseno memberikan apresiasi terhadap majelis hakim dan penasihat hukum Dr. Tifa yang dinilai mampu menguji berkas perkara secara menyeluruh. Ia menggambarkan pemeriksaan tersebut tidak sekadar membaca surat dakwaan, tetapi menelusuri bagaimana perkara dibangun sejak tahap awal. Menurut Oegroseno, sikap tersebut penting dalam sistem peradilan pidana, karena hakim memiliki kewajiban memastikan perkara yang masuk ke persidangan memenuhi persyaratan hukum acara. Ia bahkan menyebut kecermatan tersebut sebagai pelajaran penting bagi penegakan hukum acara pidana ke depan.